Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Maisri Lena selaku dosen mata kuliah penelitian pendidikan, dan selanjutnya kepada kontributor 1 Hamidah dan kontributor 2 Anjeli Irvanio Yolanda, dan tidak lupa pula kepada teman-teman audiens yang hadir di Zoom meeting seminar proposal Amalia Nur Firmansyah. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Winnie Amelia Ilhami, selaku moderator yang akan memandu proposal Amalia Nur Firmansyah. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kepada pemateri Amalia Nur Firmansyah untuk menyampaikan proposal dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Problem-Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi Jaring Bangun Ruang Sederhana kelas 5 SD Negeri 19 Air Tawar Barat. Kepada Amalia Nur Firmansyah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menampilkan proposal yang telah saya buat. Langsung saja untuk judul proposal saya hari ini, yaitu pengaruh penggunaan model problem-based learning terhadap hasil belajar siswa pada materi jaring-jaring bangun ruang sederhana di kelas 5 SD Negeri 19 Air Tawar Barat. Latar belakang pada bab 1. Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh peserta didik mulai dari tinggi saja, namun matematika juga diperlukan untuk kegiatan sehari-hari dalam memecahkan masalah. Tujuan matematika menurut Mathematical Science Education Board National Research Council Wijaya 2012, yaitu tujuan praktis yang berkaitan dengan pengembangan kemajuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan kemasyarakatan yang berkenaan dengan meningkatkan partisipasi peserta didik secara aktif dengan cerdas dalam kehidupan bermasyarakat. Guru sebagai tenaga didik berperan penting dalam memberikan pengetahuan kepada peserta didik sehingga memiliki penguasaan pengetahuan dan dapat menciptakan pembelajaran efektif, di mana pembelajaran efektif itu adanya interaksi antara guru dengan mahasiswa, siswa, interaksi siswa dengan siswa, maupun interaksi siswa dengan sumber belajar. Itu menurut fungsi 2018. Hasil belajar matematika itu sangat penting, yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang dapat diukur dengan melihat apakah pembelajaran yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Menurut Purwanto 2011, maka untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, tentunya peserta didik harus mampu mengidentifikasi, menentukan, dan mempresentasikan dari materi pembelajaran, yaitu jaring-jaring bangun ruang sederhana. Menurut satu mata pelajaran yang sulit, penyebabnya adalah cara mengajar guru yang masih dengan cara ceramah atau menjelaskan materi di depan kelas saja. Sedangkan menurut Santoso 2016, pembelajaran matematika yang dilakukan belum menggunakan model pembelajaran yang menarik dan inovatif. Metode yang digunakan didominasi sehingga menyebabkan siswa merasa sulit menerima materi pembelajaran dan siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran matematika ini. Nah, jadi salah satu cara yang dapat membuat peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Riswanti 2018. Menurut Royani 2016, problem-based learning adalah metode pendidikan yang membantu peserta didik untuk mengenal cara belajar
dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Sedangkan menurut Hirda 2017 menyatakan problem-based learning merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik memecahkan suatu masalah dengan cara memberikan kondisi belajar aktif dan mengarahkan peserta didik untuk bekerja sama dan dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan utama dari problem-based learning ini adalah problem-based learning bukanlah penyampaian sejumlah bantuan kepada peserta didik, melainkan orientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan pengetahuan sendiri. Jadi berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Problem-Based Learning atau PBL terhadap hasil belajar siswa pada materi jaring-jaring bangun ruang sederhana di kelas 5 SD. Next. Lanjut PPT-nya yuk. Untuk rumusan masalah pada proposal ini, yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan model problem-based learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi jaring-jaring bangun ruang sederhana kelas 5 SD. Lanjut. Dan untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model problem-based learning terhadap hasil belajar siswa Matematika adalah ilmu hitungan yang dapat membantu aktivitas manusia yang dikenal dengan human as activity, yang menggunakan rumus-rumus untuk penyelesaian suatu soal atau permasalahan. Itu menurut Damawaman 2018. Proses belajar matematika dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi melibatkan tiga komponen utama, yaitu pengirim pesan. Pengirim pesan itu adalah guru, lalu komponen penerima pesan itu adalah siswa, dan komponen pesan itu sendiri. Dalam proses komunikasi terkadang ada kegagalan komunikasi, yang berarti bahwa pesan atau subjek yang akan disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan, dan akan lebih parah jika penerima pesan salah dalam memahami pesan yang disampaikan. Saya pembelajaran matematika adalah dasar. Tujuan pembelajaran matematika menurut Kemendikbud 2013 yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual khususnya kemampuan tingkat tinggi peserta didik. Lalu yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Lalu yang ketiga, memperoleh hasil belajar siswa. Yang keempat, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, dan yang terakhir mengembangkan karakter siswa. Lanjut yuk. Selanjutnya, hakikat model problem-based learning. Lalu Trianto 2014 menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai teman dalam pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Sedangkan menurut Lestari 2015, model pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah sehingga peserta didik dapat memperoleh pengetahuan baru terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya, hakikat hasil belajar. Hasil belajar berhubungan erat dengan proses belajar. Jika proses belajar berjalan dengan baik, maka hasil belajar pun juga baik. Tetapi jika proses belajar belum berjalan dengan baik, maka hasil belajar pun juga belum baik. Itu menurut Susanto oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar.
Di sini jenis-jenis hasil belajar itu juga ada. Hasil belajar ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi menggunakan model problem-based learning. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, ini guru melakukan persepsi pada siswa tentang materi serta memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam masalah yang dipilih, yaitu tentang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Lalu Nina membeli sebuah boneka sebagai hadiah untuk Sinta. Nina ingin membungkus boneka itu dengan menggunakan sebuah kotak bekas yang berbentuk balok. Ternyata kotak yang dibutuhkan Nina tidak ditemukan di rumahnya. Akhirnya Nina membuat sendiri kotak yang berbentuk balok dengan menggunakan kertas karton. Lalu yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian guru membagi lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok tentang materi jaring-jaring bangun ruang sederhana. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini guru membimbing siswa untuk mengumpulkan informasi tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana dan membimbing peserta didik dalam melakukan percobaan tentang membuat jaring-jaring bangun ruang tersebut. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Di sini siswa dibimbing oleh guru dalam menyiapkan karya hasil diskusinya. Lalu yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik bersama guru menyimpulkan materi jaring-jaring bangun ruang sederhana dan kemudian guru memberi penguatan kepada peserta didik tentang materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yuk. Selanjutnya penelitian relevan. Yang pertama ada Sofiur Anissa 2016. Ada pengaruh model problem-based learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Gugus Imam Bonjol, Kota Salatiga, tahun pelajaran 2015-2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang diajarkan dengan model problem-based learning ini lebih baik dari siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Lalu, menurut Rahma Juanda 2017, terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model problem-based learning dan kelompok siswa yang tidak menggunakan model problem-based learning. Siswa kelas 5 SDN Gugus Wijaya Kusuma Ngalian Semarang. Di sini hasil penelitiannya. Dia memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan model problem-based learning. Perbedaan penelitian Rahma Juanda dengan penelitian ini adalah dia membahas mengenai hasil belajar siswa pada materi jaring-jaring bangun ruang di kelas 5 SD, menitik beratkan kepada hasil belajar matematika secara keseluruhan tanpa memusatkan pada satu materi. Lanjut yuk. Selanjutnya kerangka berpikir. Yang kerangka berpikir yuk. Baik, terlihat di sini. Berdasarkan kajian pustaka yang tadi dikemukakan di atas, penelitian pada kelas pembelajaran jaring-jaring bangun ruang sederhana dengan menggunakan model problem-based learning dan kelas kontrol dengan menggunakan model konvensional pada siswa kelas 5 SD yang pembelajarannya diawali dengan pemberian tes awal
atau pretest yang membahas masalah dunia nyata terkait materi jaring-jaring pengurusan sederhana. Nah, dengan adanya masalah disajikan pada awal pembelajaran, siswa dapat membangun pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga terbentuklah pengetahuan yang baru. Sedangkan penelitian pada kelas kontrol, pembelajaran jaring-jaring bangun ruang sederhana dengan menggunakan pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru dalam menyampaikan pembelajaran dan lebih banyak disajikan dengan ceramah, sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Kemudian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan tes akhir, maka dapat dilihat ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model problem based learning dengan model konvensional terhadap hasil belajar matematika, materi jaring-jaring bangun ruang pada kelas 5. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di PowerPoint ini. Selanjutnya, hipotesis relevan. Nah, HO-nya tidak terdapat pengaruh hasil belajar jaring-jaring bangun ruang sederhana di kelas 5 SD. Antara yang menggunakan model problem based learning dengan menggunakan model pembelajaran untuk di kelas 5 SD, antara yang menggunakan model problem based learning. Lanjut untuk bab 3, metode. Di sini ada jenis pendekatan. Jenis pendekatan ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk angka dan numerik. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen, yaitu quasi eksperimen design. Quasi eksperimen adalah desain penelitian yang memiliki kelompok kontrol yang tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel dari luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen, sehingga pelaksanaan eksperimen akan dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana akan diberikan perlakuan berbeda antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, tapi dengan materi pembelajaran yang sama. Lanjut yuk. Untuk populasi dan sampelnya, populasi ini seluruh siswa di kelas 5 SDN 19 R Tawar Barat, dan sampelnya diambil pada penelitian ini adalah kelas 5A dan kelas 5B. Lanjut yuk. Untuk variabel dan datanya, variabelnya dipakai itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah model problem based learning. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada materi jaring-jaring bangun ruang sederhana. Untuk tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya di SD Negeri 19 R Tawar Barat, Padang pada semester 2 di sekolah dasar. Baiklah, itu seminar proposal dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede atas penampilannya. Langsung untuk materi selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kritik dan saran dari para audiens. Jika tidak ada, langsung saja kita masuk dalam sesi kritik oleh kontributor 1 dan kontributor 2. Kepada kontributor 1, Hamidah, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada Amalia terhadap seminar proposal yang telah disajikan barusan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Amalia Nur Firmansyah yang telah berhasil untuk memaparkan seminar proposalnya pada hari ini. Oke, beberapa catatan dari saya untuk proposal yang telah diseminarkan oleh Amalia ini terkait penulisan proposal. Yang pertama, pada bagian cover. Judul sudah benar membentuk piramida terbalik sebesar dan ukuran fontnya sebesar 16 poin.
Ini sudah benar. Nah, kemudian proposal penelitian, ada di situ tertulis tulisan proposal penelitian yang harusnya sebesar 16 poin, bukan 12 poin. Nah, kemudian yang ketiga, spasi ketika membuat cover dalam proposal, yaitu 1 spasi untuk covernya, bukan 1,5. Sementara Amalia membuatnya 1,5. Kemudian kita masuk kepada bagian daftar isi. Di sana dicantumkan mulai dari daftar isi, bukan dari bab 1. Amalia hanya menuliskannya dari bab 1 saja. Sementara seharusnya kita harus membuatnya dari daftar isi. Kemudian spasinya yaitu 2, bukan 1,5. Selanjutnya, nomor halaman pada daftar isi ini harus dimulai dari angka Romawi kecil atau 1 Romawi kecil, yaitu I, bukan dari angka 1. Dan letaknya di tengah bawah dengan jarak 1 cm atau 2 spasi dari baris terakhir di halaman. Kemudian kita masuk kepada bab 1. Dalam proposal Amalia ini terdapat kata bab di sana. Seharusnya tidak perlu menuliskan babnya, hanya langsung saja kita tulis 1 Romawi besar, titik, spasi, dan pendahuluan. Nah, kemudian nomor halaman yang terdapat dalam penulisan bab ini seharusnya ditulis di tengah bawah. Selanjutnya, nomor halaman ini dibuat hanya 1, bukan 2. Sementara di dalam proposal Amalia, di sana terdapat nomor halamannya di atas dan di bawah juga. Harusnya 1 saja. Kemudian paragraf yang dibuat Amalia ini adalah sebanyak 19 paragraf. Seharusnya cukup mencantumkan 10 paragraf saja, yaitu 3 paragraf pertama adalah kondisi ideal, 3 paragraf kedua adalah kondisi sebenarnya, dan 3 paragraf ketiga adalah solusi yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2. Di sana spasinya sudah benar sebesar 2 spasi, namun ketika dilihat lagi terdapat spasi before dan spasi after-nya. Seharusnya spasi before-nya dan after-nya ini adalah 0, tidak 12 dan 3. Jadi Amalia harus menggantinya lagi ya. Kemudian di sana terdapat pendapat ahli yang masih kurang dari 5. Di sana Amalia menuliskan hanya 2, seharusnya minimal dituliskan 5. Kita masuk pada bab 3. Sama dengan yang di atas, pendapat ahlinya masih kurang dari 5, dan poin penomorannya harusnya pertama kita buat A besar, titik, dan judulnya, kemudian dijorokkan ke dalam, kita buat angka 1. Di bawahnya lagi, dijorokkan lagi ke dalam, kita buat A kecil. Itulah penulisan penomoran yang benar. Kemudian terkait daftar pustaka, Amalia sudah membuat daftar pustaka lebih dari 45 buah. Hanya itu saja yang dapat saya berikan masukan kepada proposal Amalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kritikan dari kontributor Hamidah, yaitu mengenai bagian daftar isi, kemudian spasi, kemudian pendapat ahli, dan yang ketiga bagian bab 3-nya. Baik, untuk selanjutnya kepada kritikan oleh kontributor 2, Anjeli Irvanio Yolanda. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Dari kritik dan saran yang sudah disampaikan oleh kontributor 1 tersebut memiliki persamaan dengan kritikan dari saya, dan ada beberapa yang ingin saya tambahkan, di mana yaitu dari covernya. Di situ dituliskan untuk memenuhi salah satu tugas penelitian pendidikan 2, sudah dijelaskan oleh Ibu Maisrena, itu tidak perlu untuk dituliskan. Dan yang kedua, di dalam daftar isinya tidak ada halaman lampirannya, dan juga di dalam proposalnya juga tidak ada lampirannya. Dan selanjutnya yaitu ada di halaman 8, di situ ada kutipan David Johnson dan Johnson dalam Wina Sanjaya tahun 2013. Di situ tidak perlu dituliskan kata dalamnya, hanya kita buat saja Sanjaya 2013, dan Wina Sanjaya tidak perlu dituliskan nama lengkapnya, tapi hanya nama belakangnya saja. Penulisan nomor halamannya juga belum rapi, tadi sudah disebutkan oleh kontributor 1.
penulisan nomor halamannya ada yang di atas, ada juga dituliskan, ada yang dituliskan di atas dan juga di bawah. Harusnya kalau bab 1, khusus bab 1 saja itu di tengah diletakkan, dan untuk halaman selanjutnya itu di kanan atas. Selanjutnya di situ ada terdiri dari gambar, beberapa gambar. Itu sebaiknya dituliskan sumbernya, dan juga untuk tabelnya juga dituliskan referensinya. Sekian kritikan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2, Anjeli Irvania Yolanda. Jadi dapat disimpulkan dari kontributor 2, yaitu yang dijelaskan oleh Anjeli memiliki persamaan sama Hamidah. Mungkin dari cover tulisan, tidak ada halaman lampiran, kutipan, serta penulisan halaman dan sumber dari proposal yang dibuat oleh Amelia Nur Firmansyah. Semoga dari kritikan dan saran oleh kontributor 1 dan kontributor 2, Amalia bisa memperbaikinya untuk lebih baik ke depannya. Baik, demikian seminar proposal dari Amalia Nur Firmansyah. Saya Weni Amelia Hilami selaku moderator tutup seminar ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.